Nah, pada mata kuliah strategi pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi model pembelajaran kooperatif. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya atas nama Putu Canda Yoga Pratama dengan NIM 2011021005 dari Universitas Pendidikan Ganesha semester 3. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai model pembelajaran kooperatif, apa sih itu model pembelajaran kooperatif? Davidson dan Kroll mengemukakan bahwa cooperative learning adalah kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar peserta didik dalam kelompok kecil yang saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam tugas mereka. Terdapat 7 ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Yang kedua, siswa dalam kelompok sehidup semati. Yang ketiga, semua anggota memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab sama. Yang kelima, akan dievaluasi untuk semua. Yang keenam, yaitu berbagi kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja sama. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang ditangani. Selanjutnya materinya yaitu mengenai terdapat 5 prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Prinsip yang pertama yaitu positive independence, yang artinya saling ketergantungan positif antar kelompok. Yang kedua yaitu face-to-face interaction, yang artinya setiap anggota harus berinteraksi dengan saling berpandangan. Yang ketiga yaitu individual accountability, yang artinya setiap anggota kelompok harus belajar dan aktif berkontribusi dalam materi pembelajaran yang telah disusun secara berkelompok. Yang keempat yaitu use of collaboration atau social skill, yang artinya menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi. Yang kelima yaitu group processing, yang artinya menilai bagaimana bekerja sama secara efektif dalam sebuah grup. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sintak model pembelajaran kooperatif, yaitu terdapat 6 tahap atau 6 fase dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik, yang dimana guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu fase menyajikan informasi, yang dimana guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase yang ketiga yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif, yang dimana guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar, yang dimana guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Fase yang keenam yaitu evaluasi. Fase yang kelima yaitu evaluasi, yang dimana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Fase yang terakhir yaitu memberikan penghargaan, yang dimana guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil bekerja individu dan kelompok. Tipe-tipe model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif ini memiliki banyak tipe-tipe. Contohnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Yang dimana adapun model tipe pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu kooperatif tipe STAD atau Student Teams Achievement Division, yang dimana melalui 4 fase atau tahapan. Yang pertama yaitu fase pertama yaitu tahapan menyajikan materi, yang dimana guru memberikan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Fase yang kedua yaitu tahap kerja kelompok, yang dimana guru membagi
peserta didik ke dalam suatu kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Fase yang ketiga yaitu tahapan tes individu, yang dimana guru memberikan tes atau ujian untuk menilai atau memahami perkembangan dari individu tersebut. Fase yang keempat yaitu tahap perkembangan skor individu, yang dimana pada tahap ini guru melakukan evaluasi terkait perkembangan individu tersebut ke depannya. Selanjutnya ke tipe model pembelajaran kooperatif yang kedua, yaitu model kooperatif tipe TAI atau Team Assisted Individualization, yang dimana terdapat 7 sintak dalam model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini. Yang pertama yaitu fase mempelajari materi, yang dimana siswa mempelajari materi pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Fase yang kedua yaitu tes penempatan atau placement test, yang dimana pada fase ini yaitu diberikan pretest, yang dimana dimaksudkan untuk menempatkan siswa pada program individual yang didasarkan pada hasil tes mereka. Fase yang ketiga yaitu membagi siswa ke dalam kelompok, yang dimana siswa dalam model pembelajaran TAI ini ditempatkan dalam kelompok-kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Fase yang keempat yaitu belajar kelompok atau studi tim, yang dimana setelah ujian penempatan, masing-masing individu menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya, yang dimana setiap kelompok mendiskusikan materi yang sudah dipelajari oleh masing-masing individu. Fase yang kelima yaitu skor dan penghargaan, yang dimana guru memberikan skor dan penghargaan terhadap kelompok yang hasil dari diskusinya kelompoknya bagus. Fase yang keenam yaitu refleksi, yaitu guru memberikan penegasan terhadap materi yang sudah dipelajari. Dan fase yang terakhir yaitu tes akhir, yang dimana pada tahap akhir ini pembelajaran guru memberikan post-test yang dikerjakan secara individu untuk mengukur seberapa pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Cukup sekian pembahasan materi saya mengenai model pembelajaran kooperatif. Bila ada salah kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.